Kami dari kelompok Garpit akan memaparkan materi terkait penetapan arus kas dan time value of money. Cash flow atau arus kas. Cash flow secara singkat adalah laporan yang mencatat pergerakan uang masuk atau keluar dalam suatu periode tertentu. Cash flow terdiri atas cash outflow atau arus kas keluar dan juga cash inflow atau arus kas masuk. Nah, cash flow ini ada arus kas operasi, arus kas investasi, dan arus kas pendanaan. Dalam arus kas operasi, arus kas masuk itu dijabarkan sebagai OCEF sama dengan EAT tambah BP tambah BB dikali dengan 1 dikurangi pajak. Terus dalam arus kas keluar itu isinya adalah beban-beban operasi. Lalu arus kas investasi, dalam arus kas masuk ada imbal hasil atau dividen, capital gain, dan nilai sisa aset tetap. Sedangkan dalam arus kas keluar, dia berbentuk investasi awal atau initial investment. Selanjutnya arus kas pendanaan atau AKP. Dalam arus kas masuk, dana modal dari pemegang saham, dana pinjaman dari kreditur atau hasil penerbitan obligasi, dan dana internal dari saldo laba. Dalam arus kas keluar, dalam bentuk beban bunga utang atau obligasi dan dividen bagi pemegang saham. Ini adalah siklus arus kas atau cash flow cycle. Pemahaman terhadap siklus arus kas yang meliputi sumber-sumber dan penggunaan kas secara siklikal atau berputar terus-menerus dari waktu ke waktu dan sangat diperlukan oleh para pengelola bisnis untuk mengevaluasi dan menganalisis efektivitas pengelolaan kas. Titik sentral dari siklus arus kas adalah pada perkiraan kas dan juga surat-surat berharga yang mudah dicairkan. Kas dalam suatu perusahaan atau unit bisnis berasal dari berbagai sumber yang masing-masing memiliki konsekuensi finansial sehubungan dengan biaya modal sesuai dengan jangka waktu pengembaliannya. Penggunaan kas harus disesuaikan dengan jenis sumbernya dan lama waktu keterikatan kas. Misalnya, dana yang berasal dari utang jangka pendek tidak boleh digunakan untuk mendanai investasi dalam aset tetap karena siklus arus kas untuk investasi aset tetap memerlukan waktu yang lama, yakni harus melalui proses akumulasi penyusutan selama beberapa periode sesuai dengan umur penggunaan aset tersebut. Nah, ini adalah siklus arus kas sebuah perusahaan yang telah menerima dana dari para investor dan kreditor. Bisa dilihat di gambarnya, ada kas, piutang, persediaan, aset tetap, dan sekuritas. Dan juga ada jalur-jalurnya. Sebagian dari dana kas tersebut dibelanjakan untuk membeli aset aset produktif seperti bahan baku, membayar upah pekerja, serta menanggulangi biaya produksi lainnya. Kemudian, perusahaan menghasilkan produk dan untuk sementara menyimpannya di gudang sebagai persediaan. Pada tahap inilah, dana kas perusahaan telah menjelma menjadi persediaan barang. Jika kemudian perusahaan menjual barang tersebut secara kredit, persediaan barang telah berubah menjadi piutang dagang, yang kemudian kembali menjadi uang kas setelah piutang dagang tersebut tertagih. Namun, jika perusahaan menjual persediaan barang tersebut secara tunai, maka persediaan tersebut akan menjadi uang kas. Perputaran uang kas ke persediaan, kemudian ke piutang, dan kembali lagi menjadi kas merupakan siklus operasi perusahaan atau siklus modal kerja. Free cash flow atau arus kas bebas. Arus kas bebas ini adalah jumlah kas yang tersisa setelah perusahaan memenuhi kewajiban operasional dan belanja modal atau capital expenditure. Ini menunjukkan seberapa banyak uang yang bisa digunakan untuk perusahaan membayar dividen, melunasi utang, atau berinvestasi lebih lanjut. Rumus sederhananya, arus kas bebas sama dengan arus kas operasi dikurangi dengan belanja modal. Arus kas ini penting, arus kas bebas ini penting karena mencerminkan kesehatan keuangan perusahaan yang sesungguhnya. Semakin besar arus kas bebas, semakin baik kemampuan perusahaan bertahan dan berkembang. Selanjutnya ada konsep time of value of money yang akan dijelaskan oleh rekan saya Fikri. Ya itu sekarang ada namanya konsep time value of money. Time value of money itu adalah konsep dalam keuangan yang menyatakan bahwa nilai uang saat ini itu lebih berharga dibandingkan nilai uang di masa depan, meskipun nominalnya sama. Ini bisa terjadi karena potensi uang untuk bertumbuh melalui investasi serta adanya inflasi dan juga resiko. Contohnya, 1 juta hari ini lebih berharga daripada 1 juta setahun lagi, karena uang tersebut bisa diinvestasikan dan menghasilkan bunga atau keuntungan. Ada dua konsep utama dalam time value of money. Ada present value, yaitu nilai sekarang dari sejumlah uang yang akan diterima di masa depan. Nilai future value, nilai uang di masa depan jika diinvestasikan sekarang. Konsep ini penting dalam pengambilan keputusan keuangan seperti investasi, kredit, dan juga penilaian proyek. Faktor penyebabnya terjadi perbedaan nilai uang antar waktu. Nah, faktor-faktornya itu ada risk free real rate atau RF, imbalan untuk menunda konsumsi tanpa risiko. Ada inflation rate premium atau IRP, kompensasi atas risiko inflasi. Ada DRP atau default risk premium, risiko gagal bayar oleh peminjam. Liquidity risk premium atau LRP, risiko investasi tidak dapat dicairkan.
dengan cepat tanpa kehilangan nilai. Terus juga maturity risk premium atau MRP, risiko yang muncul karena sensitivitas instrumen terhadap perubahan suku bunga pasar. Ada pula rumusnya itu R sama dengan R tambah IRP tambah DRP tambah LRP tambah MRP atau terus dalam praktik bisnisnya dan keuangan atau discount factor diukur menggunakan indikator yang berbeda sesuai dengan jenis arus kas. Yang pertama ada tingkat bunga atau interest rate untuk transaksi perbankan seperti tabungan atau deposito. Yang kedua, tingkat bunga kredit setelah pajak untuk transaksi. Dan yang ketiga ada pinjaman bank. Keempat, biaya modal rata-rata tertimbang. 5, average cost of capital. Dan yang keenam, nggak ada. Yang kelima doang tadi. Average cost of capital digunakan dalam investasi yang melibatkan kombinasi struktur modal. Terus perbedaan tingkat bunga majemuk per tahun. Bunga majemuk per tahunnya itu adalah bunga yang dihitung berdasarkan penggabungan atau compounding. Jumlah periode perhitungan bunga dan proses dapat bervariasi tergantung pada rumusnya, yaitu AR sama dengan 1 tambah K, hasilnya di hasil ditambah itu setelah itu dikurangi oleh 1. AR sendiri tingkat bunga ekuivalen tahunan, K sendiri tingkat bunga persatuan waktu, dan N jumlah periode dan frekuensi compounding per tahun. Semakin tinggi frekuensi atau compounding dalam setahun, semakin besar tingkat bunga juga efektifnya per tahun. Semakin sering bunga dikapitalisasi, juga semakin tinggi tingkat bunga efektif per tahunnya atau AR-nya. Slide berikutnya dijelaskan oleh teman saya, Atar. Baik, selanjutnya ada dimensi nilai waktu uang. Pada prinsipnya, dimensi nilai waktu arus kas meliputi nilai saat ini dari arus kas di masa mendatang atau present value, dan nilai mendatang dari arus kas di saat ini atau pada periode sebelumnya, future value. Berpangkal tolak pada prinsip bahwa nilai uang pada saat ini lebih tinggi daripada jumlah absolut. Uang di masa mendatang akan lebih besar daripada jumlah absolut uang pada saat ini. Begitu pula sebaliknya. Lalu proses pemindahan arus kas saat ini ke masa mendatang disilahkan dengan istilah compounding atau penambahan atau penggabungan. Sebaliknya, proses pemindahan nilai arus kas dari masa mendatang ke saat ini diistilahkan dengan istilah discounting atau pengurangan atau pemotongan. Faktor bunga, dalam faktor bunga ada FVIF atau Future Value Interest Factor digunakan dalam compounding, dan PVIF, Present Value Interest Factor, digunakan dalam discounting. Lalu ada konsep nilai waktu uang atau PV dari arus kas tunggal, annuitas, dan arus kas tidak. Lalu ada terminal value atau TV sebagai total nilai arus kas di akhir periode. Dan ada net present value atau NPV sebagai istilah antara PV arus kas masuk dan biaya investasi. Selanjutnya, present value. Present value sendiri adalah nilai sekarang dari arus kas di masa mendatang. Nilai tersebut diistilahkan dengan present value, sederhana uang diberi notasi VF. Nilai sekarang dari sederetan arus kas di masa mendatang dengan jumlah absolut yang sama dengan rentang periode waktu seragam disebut present value, PVA, dan faktor bunganya diberi notasi PVIFA. A sendiri merupakan present value PVA dengan ulang ya. Present value sendiri PB. Nah, present value yang A present value nitas PVA atau FVIVA, yang FVIVA sama dengan 1 dibagi dalam kurung 1 plus I dengan arus kas kali FVIF. Kosong anjing. Berikutnya ada present value. Present value ini adalah nilai sekarang dari arus kas di mana di arus kas yang di masa mendatang. Nilai tersebut diistilahkan dengan present value sederhana, uang yang diberi notasi FVS. Nilai sekarang dari sederetan arus kas di masa mendatang dengan jumlah absolut yang sama pada rentang periode waktu seragam disebut present value anuitas PV. Faktor bunganya diberi notasi PVI-VA. Yang pertama ada present value unitas atau PVA. PVA PVA FVIVA sama dengan 1 per 1 plus I dibagi 1. Lalu PVS sama dengan arus kas dikali FVIF sama dengan arus kas dikali 1 per 1 plus I sama dengan arus kas per 1 plus I, di mana PVIF adalah present value interest factor sederhana,
PVS sama dengan present value dari arus kas tunggal di masa mendatang. I sama dengan tingkat bunga per tahun, dan N sama dengan periode tahun. Berikutnya ada present value anuitas jatuh tempo atau PVA min DUE. Konsep PVA DUE timbul untuk mengakomodasi kebutuhan secara empiris untuk memperhitungkan nilai sekarang anuitas dalam transaksi pembayaran sewa aktiva tetap yang biasanya ada ketentuan jatuh tempo. Pada perhitungannya, PVA DUE dilakukan penyesuaian hasil perhitungan PVA biasa dengan Simple Future Value Interest Factor atau PVS untuk mengkompensasi jatuh tempo pembayaran anuitas pada awal periode. Selanjutnya ada Present Value Perpetuity atau PVP. PVP yaitu sama dengan arus kas anuitas dibagi I, di mana I sama dengan tingkat bunga per tahun. Perpetuitas adalah jenis arus kas anuitas yang berupa penerimaan atas sejumlah pembayaran berkala atau periodik yang konsisten dalam jumlah periode tak terbatas. Perhitungan nilai sekarang perpetuitas adalah dengan membagi nilai masa yang akan datang dari arus kas anuitas dan tingkat bunga per periode anuitas. Nilai perpetuitas dapat berubah seiring dengan berjalannya waktu. Apabila terjadi perubahan tingkat bunga yang digunakan untuk mendiskontokkan arus kas anuitas. Meskipun arus kas anuitas bersifat tetap secara periodik, perubahan tingkat bunga dapat mengubah nilai sekarang dan anuitas tersebut. Berikutnya ada future value. Future value adalah nilai mendatang dari arus kas di saat ini atau sederetan arus kas pada periode sebelumnya. Nilai mendatang dari suatu arus kas pada suatu titik waktu tertentu di masa lalu diistilahkan dengan future value sederhana. Nilai mendatang dari sederetan arus kas di masa lalu dengan jumlah yang absolut sama pada rentang. Periode waktu seragam tersebut disebut sebagai future value anuitas atau FVA dan faktor bunga majemuk. Yang pertama ada future value sederhana atau FVS, di mana FVS sama dengan arus kas dikali FVIF yang sama dengan arus kas dikali 1 ditambah I, di mana FVIF sendiri merupakan future value interest factor sederhana dan FVS adalah nilai mendatang dari arus kas saat ini, I adalah tingkat bunga, dan N sama dengan tahun. Berikutnya ada future value anuitas atau FVA, di mana future value anuitas atau FVIFA merupakan future value interest factor anuitas dan I sama dengan tingkat bunga majemuk per periode, dan N merupakan periodenya. Rumus perhitungan nilai akhir periode arus kas anuitas atau FVA memiliki rumus sama dengan arus kas anuitas dikali FVIFA atau future value interest factor anuitas dan menghasilkan arus kas dikali tingkat bunga majemuk ditambah tingkat bunga majemuk dikalikan dengan tingkat bunga majemuk dan dibagi dengan tingkat bunga majemuk, di mana FVA sama dengan future value anuitas dengan tingkat bunga 1 selama N periode. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf dan terima kasih.